Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sedikit ilmu yang saya dapat di perkuliahan saya mengenai sejarah dakwah Islam di Spanyol. Dari mulai masuknya Islam di Spanyol, kemudian masa kejayaan Islam di Spanyol sampai runtuhnya Islam di Spanyol. Spanyol adalah sebuah negara yang pernah ditaklukkan oleh Islam untuk mengembangkan agama Islam di negeri tersebut. Ketika Islam masuk ke negeri Spanyol, negeri ini banyak mengalami peradaban yang pesat, baik dari kebudayaan maupun pendidikan Islam. Karena Spanyol didukung negerinya yang subur dengan penghasilan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga menghasilkan para pemikir yang hebat. Masuknya Islam ke Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Asbania. Kemudian disebut sebagai Andalusia ketika di bawah kekuasaan bangsa Vandal. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik. Pada gelombang pertama, ada 3 pahlawan Islam yang sangat berjasa memimpin pasukan Islam dalam proses penaklukan Spanyol. Yang pertama, ada Taurif bin Malik. Sebagai pasukan perintis dan penyelidik, Taurif berangkat diutus Musa bin Nusair pada tahun 710 Masehi. Dengan jumlah pasukan sebanyak 500 orang, mereka berhasil menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa. Di antara pasukan Taurif, ada tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal. Dalam penyerangan pertama itu, Taurif bin Malik tidak mendapatkan perlawanan, yang berarti mereka menang dan membawa pulang harta rampasan yang cukup banyak ke Afrika Utara. Yang kedua, Taurif bin Ziyad. Sebagai pasukan penakluk, mereka berangkat pada tahun 711 Masehi. Taurif diutus oleh Musa bin Nusair dengan jumlah pasukan sebanyak 7.000 orang. Sebagian besar pasukannya adalah suku Barbar yang didukung Musa bin Nusair, dan sebagian lainnya adalah orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Pasukan mereka menyeberangi selat di bawah pimpinan Tarik bin Ziyad, sebuah gunung tempat pertama kali Tarik dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan, disebut dengan nama Gibraltar atau dengan nama lain Jabal Tarik. Mendengar kedatangan Tarik, Raja Roderick mempersiapkan pasukan Gotik sebanyak 100.000 orang yang terdiri dari orang Yahudi dan orang-orang yang selama ini ditindas oleh Raja Roderick. Suatu jumlah yang jauh lebih besar dibanding pasukan Tarik. Maka Musa mengirim pasukan tambahan sebanyak 5.000 orang atas permintaan Tarik, sehingga jumlah pasukan Tarik seluruhnya hanya 12.000 orang. Kemenangan yang dicapai Tarik dan pasukannya dalam penyerangan pertama ini membuka jalan bagi penaklukan lebih luas lagi bagi Tarik. Selain itu, Musa bin Nusair merasa ingin turut serta membantu pasukan Tarik. Yang ketiga, Musa bin Nusair. Ia berangkat dengan pasukan besar menyeberangi selat pada tahun 712 Masehi. Satu persatu kota yang dilaluinya dapat ditaklukkannya seperti Sidonia, Carmona, Seville, dan Merida.
Dia dan pasukannya bergabung dengan pasukan Torik di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utara, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Kejayaan Islam di Spanyol. Setelah Spanyol berhasil dikuasai oleh Islam, Abdurrahman, keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri akibat revolusi Abbasiyah, mendirikan pemerintahan baru di Cordova pada tahun 756 Masehi. Pemerintahan dinasti Umayyah di Spanyol didirikan guna menandingi kekuasaan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pada masa kekuasaan Umayyah inilah Spanyol menjadi wilayah kekuasaan Islam yang sangat maju dan toleran. Pemerintahan Bani Umayyah sangat menghormati hak-hak setiap orang untuk memeluk agama kepercayaan masing-masing. Cordova menjadi kota metropolitan yang maju di Eropa saat itu karena sumbangannya di bidang ilmu pengetahuan. Selain itu, perkembangan Islam dan ilmu pengetahuan di Spanyol melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan jenius seperti Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, Al-Khatib, Ali Ibnu Hazm, Abdul Rabi, Al-Bakri, dan Al-Idrisi. Memasuki pembahasan yang terakhir, runtuhnya peradaban Islam di Spanyol. Diawali dengan kemunduran Kesultanan Granada, kerajaan yang sebenarnya sudah berada di ujung tanduk akibat konflik internal keluarga Bani Ahmar. Pada masa kepemimpinan Amir Ali Abi Al-Hasan, kerajaan Granada mengalami kemunduran. Amir Ali Abi Al-Hasan gemar hidup berfoya-foya dan abai terhadap pertahanan serta ancaman dari kerajaan Nasrani. Ia juga bersikap zalim terhadap rakyatnya dengan mewajibkan berbagai pungutan di berbagai pasar, merampas harta negara, korupsi, serta kikir. Hal lain yang turut membuat Kesultanan Granada berantakan adalah perebutan kekuasaan antara Muhammad Bouabdil dengan pamannya Muhammad Al-Zagal. Situasi itu kemudian dimanfaatkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Kerajaan Castilla dan Kerajaan Aragon. Mereka kemudian beberapa kali memimpin pasukan menyerbu benteng Granada. Meskipun kedua kerajaan itu sering terlibat konflik dan saling bermusuhan, namun pada akhirnya mereka bersatu di bawah alasan yang sama, yakni menumpas pengaruh Islam di semenanjung Iberia. Para sultan yang kewalahan dalam menghadapi gempuran pasukan Kristen kemudian meminta bantuan ke beberapa kesultanan Islam di Afrika Utara. Akan tetapi pasukan Kristen lebih gigih berjuang hingga pada 1238 Masehi. Mereka berhasil merebut Cordova, diikuti Sevilla pada tahun 1248 Masehi. Tersisa Granada yang masih bertahan pada saat itu. Setelah berkali-kali berperang, akhirnya pada tahun 1492 Masehi, Kesultanan Granada pun menyerah. Pasukan Kristen merengsek memasuki kota itu. Mereka menerobos istana Alhambra, mencabut bendera kesultanan dan diganti dengan panji-panji kedua kerajaan. Sultan Abu Abdullah Muhammad kemudian menekan perjanjian menyerah kepada Raja Ferdinand di sebuah gereja. Dia lantas pergi dari istana Alhambra menuju sebuah anak bukit yang cukup tinggi. Jalan itu kemudian dikenal dengan nama Puerto del Suspiro del More atau Jalan Helaan Nafas Terakhir Sang Moor. Setelah Islam Spanyol kalah dari pasukan Kristen, umat Muslim masih ada yang tinggal di Spanyol. Namun, seiring berjalannya waktu, hak-hak yang didapatkan oleh Islam dicabut oleh penguasa Kristen. Seluruh umat Muslim di Spanyol hanya diberi dua pilihan, memeluk Kristen atau pergi dari wilayah itu.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.